Waalaikumsalam الحمد warahmatullahi لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur pada siang hari ini Allah izinkan kita hadir di majelis ilmu, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh iya, dalam yang tadi kita. Tema kita tentang parenting ya. Tapi jadi parenting ini kan luas kayak samudra. Mulai namanya parenting itu meskipun asli bahasanya lebih ke arah pengasuhan ya. Tapi biasanya akan bahas juga sebelumnya yang namanya hubungan suami istri. Terus juga terkadang juga masuk sebelumnya namanya pranikah. Nah, bapak-bapak yang pranikah aja, gimana? Pranikah lagi gitu. Sukses di pengasuhan di parenting yang kelas ketiga itu memang tergantung dengan izin Allah ya. Sukses hubungan dengan pasangan memang sebaiknya artinya harus dikaji di manajemen keluarga dulu. Jadi kalau kami di lembaga kami di Formula Hati yang Formula Hati Parenting Club itu memang parenting dibagi menjadi 3 kelas, dan pranikah, terus manajemen keluarga, kemudian baru pengasuhan. Itu sekitar 30 sesi, 30 materi. Yang mau dibahas yang mana? Betul. Semuanya. Mungkin saya ambil kalau gitu aja ya, mungkin gimmicknya kali ya. Gimmicknya ini hal yang paling kalau ada pertanyaan sekilas kepada para pembicara kan, kalau Anda punya waktu 1 minggu, Anda bicarakan apa ini. Kalau Anda punya waktu 3 hari, ini. Nah, kalau Anda punya waktu 1 jam, nah ini yang akan saya bicarakan. Itu kira-kira agar rumah tangga kita bahagia. Itu kira-kira kalau kita punya waktu 1 jam, ini aja kira-kira. Itu ya temanya ya. Jadi ini menggabung semua hal, yang penting bahagia. Rumah tangga bahagia ini kalau istilah yang sudah populer di kalangan kaum muslimin namanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mawaddah dan warahmah. Wanya itu ada. Kan kita harus punya rumah tangga yang sakinah dan mawaddah dan warahmah. Oh ada itu kok faktor. Maksudnya itu berulang ya, rumah tangga sakinah, penuh cinta dan penuh kasih sayang. Dan yang menarik ini memang Rasul memberikan penekanan kita menikah dengan hal ini. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang banyak anaknya dan besar cintanya. Cuma terkadang penerjemahnya biasanya al-wadud yang penuh kasih sayang. Kalau saya menerjemahkan yang penuh cinta, besar cintanya. Karena kalau rahmah kasih sayang, kalau wadud itu adalah cinta kasih sayang. Kasih sayang, cinta. Jadi yang besar cintanya. Dalam rumah tangga perlu itu. Ada implementasi cukup ekstrim di masyarakat. Kalau keluarga yang saleh, terutama aktivis dakwah, biasanya tidak mempedulikan masalah cinta. Pokoknya nikah itu perjuangan. Maka sepanjang hayat panggilannya adalah ustaz dan ustazah di rumah. Nah kalau masyarakat awam itu menuhankan cinta. Sampai nggak dipikir itu anak dedemit atau anak siapa, nggak penting. Yang penting dia cinta banget. Kadang nggak ingat dia napa atau enggak itu kalau malam hari pas jalan itu. Karena kalau nggak napa kan banyak yang nikah ya. Oke, nah ada 4 pilar utama agar rumah tangga kita dengan izin Allah bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, penuh cinta, penuh kasih sayang. Itu rumah tangga. Yang pertama adalah rumah tangga ini memiliki visi yang jelas. Nah, ini agak unik. Apa hubungannya visi dengan keluarga? Kalau kita di perusahaan bicara visi clear ya. Tapi rumah tangga kok pakai visi? Tapi saya ingin katakan 80% masalah rumah tangga itu lahir karena banyak rumah tangga
yang tidak punya visi. Kalaupun punya visi, visinya nggak jelas. Kalaupun jelas, visinya tidak benar. Itulah karena di dalam dari visi itu lahir namanya gaya berkeluarga. Gaya berkeluarga. Dan gaya berkeluarga itu macam-macam. Ada namanya gaya metro mini. Nah, materi ini Bapak Ibu sekalian, Ibu juga yang di atas, ini materi untuk menguatkan rumah tangga kita ya, bukan untuk meratapi rumah tangga sekarang. Jangan pulang loh, kok jadi gitu materinya? Waduh, Bu, kayaknya kita ini rumah tangga nggak bagus Ibu ya. Gimana kalau kita evaluasi aja, kita selesaikan segera? Nggak begitu ya. Jadi yang ada disyukuri aja, yang ada disyukuri apapun bentuknya. Kalau sudah terjadi kan, yang sudah terjadi terjadi langsung. Setuju ya? Kok kalau ragu itu jawabnya? Karena salah satu dampak dari materi-materi di manajemen keluarga, sebenarnya kan baru awalnya, itu biasanya akan di rumah akan ada dialog yang serius. Ini kayaknya apa? Saya salah pilih papa waktu saya menikah. Karena kata Ustadz tadi kualifikasi suami kan harus begini. Kok nggak satu pun cocok sama bapak, cocok sama tetangga? Jadi akhirnya jadi peratapan, ya, apapun yang terjadi semoga kita bisa mensyukuri keluarga kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi rumah tangga yang bahagia. Visi, karena visi ini nanti melahirkan namanya gaya berkeluarga atau gaya berumah tangga. Ada namanya gaya metro mini. Gaya metro mini itu rumah tangga yang fokus utamanya setoran. Tahu enggak metro mini? Kan setiap harus nyetor ke bosnya. Sama, rumah tangga itu fokusnya setoran. Bukan sekedar istri yang meminta setoran dari suami, tapi istri juga diminta setoran oleh suami. Ma, bantuin dong ma, kita kalau kayak gini kapan kayanya ma? Akhirnya istri kalau kamu nyari duit, karena kalau kamu nyari duit, akhirnya gak ngurus dia, karena suami nggak merasa diurus, akhirnya nyari yang ngurus yang lain. Nah, repot lagi. Kan rata-rata begitu deh. Kenapa suami pada akhirnya kepada ke lain hati? Karena di rumah nggak dapatkan kebahagiaan. Karena mereka nggak bahagia, karena istri nggak ngurus. Kenapa nggak ngurus? Karena ditarget juga sama suami, saling mentarget. Suami setoran bagus, senyum. Setoran agak nggak lancar, wah, kalau begitu cantik-cantik ketemunya belewat begini kayak orang Jakarta Utara belewat gitu. Maksudnya nggak perform begini, udah kere, tukang makan, tiduran, ya Allah nasib, berasa kayak begini. Mau minta cari udah kalau anaknya 3, nggak minta masak sebanyak itu, terus sengsara begini. Itu namanya rumah tangga gaya metro mini. Coba jujur aja ya, rumah tangganya gaya begini yang katakan. Ngaku aja. Karena ini sebagian besar rumah tangga di Jakarta begini bro sebenarnya. Sadar nggak sadar itu kejar setoran. Bayangin aja, big mind suami itu bukan gimana membangun rumah tangga yang islami, bahasa dakwahnya. Rumah tangga yang tapi big mind itu gimana memperluas rumah, mempercantik rumah, memperbesar cc mobil, memperbanyak jumlah roda. Betul. Awalnya kan rodanya 2, kata istrinya nambah 1, kenapa pak? Jadi 3 nih banjir. Lumayan kan, ada 3 rodanya. Masa rumah tangga 5 tahun aja kalau roda cuma 2, ada 4 sih tapi pisah. Rumah motornya 2. Cuma sih 4-nya gabung, maksudnya gitu biar nggak kehujanan. Ada biar kehujanan, tapi masih pakai si sarung baju hujannya itu jadinya tetap aja ya, bukan roda 4 yang tidak kehujanan ya. Atau pernah lihat nggak? Di komplek itu selalu ada fenomena menarik. Ada 1-2 rumah di komplek yang setiap hari direnovasi rumah. Bener nggak? Coba itu di komplek itu. Kerjanya itu bongkar kamar, ngecat kamar. Udah nggak gitu, udah bonus lagi bongkar kamar lagi. Terus udah kan dibongkar lagi, dibangun ulang, dapat duit lagi dijual. Terus nanti jadi habis waktunya bongkar kamar, ngecat kamar, rumah bingung. Coba yang merasa gitu katakan sini. Jumlahnya nggak sedikit. Fokus utamanya itu ngecat rumah, bongkar kamar. Terus di mana pendidikan anak itu di mana? Di mana kesalehan istri di mana letaknya? Saya mau nanya lagi sekarang, fair-fairan aja lah. Kan udah lama kan saya juga suka ngaji di sini ya. Yang punya waktu
seminggu sekali nyeramain istrinya, nyeramain kan, ngasih pengajian ke istrinya, katakan. Oh, satu dua, udah mau apa? Jadi suami mau apa selama ini? Jadi duit dong. Tiap hari. Oh tiap hari. Kalau nggak diwujud tepuk tangan ya. Ada kenapa demikian? Karena ketika suami itu kelak ditanya oleh Allah, itu kan salah satu yang ditanya adalah apakah dia telah mendidik atau menjaga pasangannya, keluarganya dan anaknya dari neraka. Gitu loh. Bukan sekedar nafkahin. Karena dia begitu diserahkan oleh orang tuanya kepada kita sebagai suami itu, orang tuanya lepas tanggung jawab, sudah selesai tanggung jawabnya. Makanya orang punya anak wanita itu, jadi kayak wanita itu sebenarnya enak gak enak. Enaknya karena semua tanggung jawabnya lepaskan ke suami. Neraka surganya di suaminya, bahagia tidaknya di suaminya. Makanya ketaatannya pun ke suaminya kan, bukan lagi ke bapaknya. Karena diambil alih secara totalitas oleh suami. Kabar buruknya suami lebih memilih menjadi supplier makanan ke keluarganya, bukan menjadi kepala keluarga. Padahal ku anfusakum wa ahlikum. Bahkan Imam Baihaqi di cabang iman ke-52 ketika bicara tentang kewajiban untuk menjalankan tentang kewajiban memenuhi hak istri dan anak-anak, Imam Baihaqi itu tidak menyebutkan hadis nafkah, enggak. Dia langsung menyebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu seakan-akan Baihaqi mengatakan kewajiban nafkah itu sebenarnya nggak pakai agama udah bisa, karena orang kafir pun nafkahin juga, betul nggak? Tanpa agama orang kafir itu kan nafkahin juga. Mana ada cewek nikahin sama cowok nggak dinafkahin? Ada? Mana ada? Enak aja kok. Nah enaknya nggak mau nafkahin, nggak ada. Kalau nikahin lagi ya pasti harus nafkahin. Itu nggak pakai agama udah clear. Sebelum ada Islam masuk Indonesia, itu wanita itu nafkahin sama suaminya. Nah, dengan Islam ditambahin namanya ku anfusakum mendidik. Nah, itu namanya itu visi keluarga. Makanya saya sering kasih semacam kayak job ke pasangan yang mau nikah pas hari H gitu, pas saya kasih tausiah, hebat yang jadi pengantin wanita. Sebelum kau masuk di kamar pengantin ntar malam sebagai awal kehidupan baru, kamu jangan masuk dulu ke kamar, salaman sama suamimu dan pertanyaannya begini, akan kau bawa kemana aku? Kalau bisa jawab, masuklah. Berarti suamimu punya visi. Kalau nggak bisa jawab, jangan masuk. Berarti suami gizi. Gizi? Nggak jelas. Karena akan gaya keluarganya akan beda kalau nggak jelas visinya. Nanti ada namanya gaya restoran. Setiap hari urusannya makanan dan menu. Suaminya urusannya makanan, istrinya urusannya makanan. Siang malam urusannya makanan. Yang diperbanyak alat-alat masak. Quran nggak bisa beli alat masak lengkap dengan segala fasilitasnya. Coba yang merasa fokusnya makanan angkat tangan. Serius itu. Jadi hari-hari itu fokusnya urusan makanan. Seakan-akan rumah tangga itu kayak menikahi restoran. Kenapa kalau bisa kayak gitu? Gak bisa masak. Lah kalau ingin yang pintar masak, nikahi aja restoran, jangan kayak wanita. Ada namanya gaya pub, isinya musik mulu. Seakan-akan kayak tidak ada hidupan kecuali musik. Ada kayak bioskop, film terus. Ini gaya-gaya yang mendominasi kehidupan rumah tangga. Visi yang tidak jelas akan menghasilkan gaya. Nah, agama memberikan panduan sebenarnya seluruh tindakan muslim yang subsistem harus dikembalikan ke sistem. Apa itu? Sistem kehidupan. Jadi pernikahan bagian dari sistem kehidupan. Ketika kehidupan itu dimaksudkan untuk menyempurnakan ibadah, maka pernikahan adalah subsistem dari kemudian. Jadi pernikahan itu dimaksudkan agar menyempurnakan tujuan ibadahnya seorang muslim.
Dan benar kan kata Rasulullah, kalau orang menikah maka dia mendapatkan separuh agama. Nanti dampaknya itu beda sekali. Kalau kau dapati suamimu yang paling tak di atas tidak punya uang, maka ibadahmu adalah dengan mensabarinya, dengan cara membantunya, dengan cara menerimanya, dengan cara mendukungnya. Kalau suamimu agak-agak gak bisa berpikir, telat mikirnya, maka ibadahmu adalah ngajari dia, bantu dia, muliain dia. Kalau kau dapat istrimu gak bisa ngapa-ngapain, maka ibadahmu adalah membantu dia, mendukung dia. Kalau pintar berarti mensyukuri dia, bersinergi, itu namanya ibadah kan? Jadi ketemu kayak apapun, visi ibadah itu gak rumit dalam rumah tangga. Ketemu kayak apapun itu ketemu. Itu makanya kenapa visi menjadi penting. Misalnya, ketemu, dipikir dulu, katakan keren banget. Setelah nikah setahun, gak jelas mukanya. Jadi kayak gitu, udah jadi gede sekali, pokoknya gak jelas. Ibadahmu gimana? Mensyukuri atau kita berbobot besar seperti itu. Serius. Bisa terjadi perceraian kalau nggak kuat visi hidupnya gara-gara begitu. Termasuk ketika kau dapati nanti pasanganmu berbeda akhlak. Dulu kayaknya bagus, sekarang berubah. Atau bahkan bukan berubah, memang bukan berbeda, memang berubah total. Memang bagus, tidak karena apa? Dia berubah total. Sampai Rasulullah mengatakan, ya layak mukmin mukminah. Tidaklah seorang itu boleh membenci istrinya. In kariha minha khalqan radiya minha khalqan akhar. Kalau dia membenci istrinya karena satu perilaku, dia harus menemukan perilakunya yang lain yang membuat dia bisa mencintainya. Sampai nggak boleh membenci pasangan, bayangin aja. Berarti nanti istri juga demikian suami. Kenapa demikian? Karena Allah cetak manusia selalu punya dua kemungkinan. Alhamdulillah ujurha watakwa. Dan pada setiap kejelekan atau setiap kekurangan pasangan itu selalu memiliki nilai plusnya. Mau contoh, istri gak bisa masak, itu kabar baiknya adalah Anda akan bisa menikmati masakan seluruh warung sekitar rumah Anda. Senang gak? Enak mana sepanjang hidup pada 50 tahun masakan satu model istrimu itu. Yang Jawa ya Jawa, yang Sunda ya Sunda, yang Padang ya Padang. Tapi kalau dia gak bisa masak, ketemu Padang, ketemu Sunda, ketemu Betawi, ketemu Jawa lah. Ya, memang pindah-pindah warung, betul kan? Kalau kau dapati suamimu itu tidak bisa nyari duit, seneng gak bu? Ibu dia ada nggak sih ibu dia? Siapa sih yang suka punya suami kiri gitu? Jangan salah. Kabar baiknya suamimu gak akan nikah lagi, jadi kau tenang. Akhirnya mau nikah lagi kemana? Karena potongan laki-laki itu punya duit, penyakitnya kumat bu. Jadi mendingan punya mana? Suami kiri gak nikah lagi dan kaya tapi nikah lagi. Dua susah pilihannya. Kaya gak nikah lagi gitu. Selalu katakan yang baik ya, istri pinter. Seneng banget istri pinter. IP-nya 4,5. Tapi awas, jangan kesenangan dulu. Istri pinter gak gampang diatur. Atur orang pinter. Saya di teman dekat sama wartawan anak itu. Ustaz gimana ya ngomong ke istri saya? Setiap ngomong dibantah mulu. Saya nggak tahu dulu pinteran mana sih di kampus tentang sama istrinya. Yang jelas pokoknya karya istrinya bagus lah. Dokter favorit kira-kira gitu. Dia seorang biolog. Saya bilang, nah itu ngomongnya pakai apa? Ya pakai logika ya dibantah. Mau istrimu pinter. Jadi gak gampang membuat aturan pinter itu gak gampang. Jadi kalau ada istrimu pinter, siap-siap aja dialog sepanjang masa. Jadi lama putusnya. Punya suami agak-agak lelet lah mikirnya. Suka nggak punya istri, bukan suami istri yang agak-agak kurang-kurang nilainya ya 2,0, 1,8. Enak ya? Gak enak kan? Untuk kecepatan sebuah pengambilan keputusan di rumah tangga, istri yang kayak gini enak. Karena iya mas, setuju mas, saya pokoknya ikut sama mas saja. Loh, ibu ini kok gak pernah punya usul mas, saya pokoknya percaya sama mas. Nah iya, gimana usul? Bukan ada pikirannya kan?
Betul kan? Jadi Allah itu kasih kebajikan pada setiap keburukan, dan setiap kebaikan ada keburukan. Setiap. Senang nggak punya istri karirnya bagus, duitnya banyak? Senang kan? Wah, itu namanya double ganda. Kalau dalam bahasa orang Indonesia, sering bilang teman-teman gitu. Ustaz tuh enak rumah tangga, double ganda. Satu ganda ya, lapak muter ya satu tuh. Kadang nyelip, pas lagi Juli bayaran awal itu nyelip terus, nggak maju-maju. Nabung kok nyelip terus, nah double ganda ya nyelip meskipun Juli Desember ya tetap maju karena berganda. Ingat, ya, salah satu sebab utama perceraian di kota itu adalah wanita yang penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Ini riset. Hati-hati yang punya istri karirnya bagus. Jadi bagus mana? Punya istri di rumah nggak jelas, atau istri kaya karirnya bagus tapi kau bakal dicerai. Ya maunya saya maunya istri pinter, kaya, bagus, kaya, taat, yang mana ada di dunia, nggak ada. Saya ingin katakan itu namanya kondisi-kondisi yang membuat kita bersikap tepat karena visi kita clear. Visi kita clear. Karena visi akan turun ke poin kedua, ketiga, keempat. Clear ya, jadi tidak lagi punya visi. Ya, kita semua memampukan visi kita, rumah tangga untuk menyempurnakan ibadah. Setiap tindakan itu ibadah dia. Laki-laki memberikan satu suapan ke istrinya, ibadah dia. Kan kata Rasul begitu kan, satu suapan yang ia berikan kepada pasangannya adalah sedekah. Maka kalau bapak ibu pulang bawa sukro, itu kan satu sudah, satu plastik kan 100 sukro. Betul. Sampai sahabat pun bertanya, Rasulullah, gimana kita menempatkan menjalani syahwat kami, kok bisa dapat pahala? Kata Rasul, gimana kalau kau jatuhkan di tempat yang haram akan dapat dosa? Maka demikianlah, kalau kau jatuhkan ke tempat yang halal maka dapat. Apalagi ketika nanti ibadah untuk anak tinggi luar biasa. Waladun salihun yad'ulahu, itu luar biasa. Tidak ada yang lebih baik peninggalan melebihi anak ya. Dan saya pikir kita nggak akan punya anak kalau nggak ada pasangannya kan. Mau dari mana? Masa ada? Mau dari pisang, dari anak pisang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah penguatan atau taat kepada hukum rumah tangga. Di dalam Islam itu hukum rumah tangga termasuk yang agak detail. Ini unik akad nikah. Akad nikah itu secara posisi hukum itu separuhnya masuk ibadah, separuhnya masuk muamalah, buyut. Makanya kalau sudah di bab fikih, di fikih itu posisi penulisannya itu setelah bab haji, sebelum bab jual beli. Disebut akad, tapi pakai syarat ibadah. Kalau kita akad jual beli, ada syarat Islam nggak penjual pembelinya? Ada syarat Islam? Ya. Ada syarat adil nggak? Pak, kayaknya bapak ini tukang mabuk, ya nggak salah jual beli kita, harus bisa mabuk. Ada nggak begitu? Jual beli itu nggak pakai syarat, yang penting ada penjual, pembeli, ada akad, barangnya oke, deal. Mau fasik, penjudi, penyabuk, pezina, apa saja yang penting deal. Itu akad. Tapi akad nikah itu unik. Itu akad tapi syaratnya kayak ibadah, harus Islam, baik ya. Saksinya harus adil. Saksinya kalau orang fasik nggak sah. Jadi saksi nikah itu kalau orang fasik, pemabuk, penjudi nggak sah nikahnya. Madzhab Syafi'i, lalu madzhab Imam Ahmad, madzhab Abu Hanifah boleh karena didekatkan ke akad. Tapi kalau Syafi'i ketat, termasuk wali juga syaratkan adil. Madzhab Syafi'i, kalau madzhabnya Imam Abu Hanifah boleh, nggak adil juga. Makanya misalnya bapaknya wanita itu pemabuk, nikah kan boleh asal pas nikahin nggak mabuk. Kalau mabuk ya nggak sah, karena nggak clear kan. Tapi Syafi'i ketat, harus makanya di daerah itu para orang tua nggak berani nikahin. Rata-rata diserahkan ke kiai. Dia nikahkan anak saya. Kenapa? Dia merasa nggak yakin ini ketika keadilannya, kesalehannya, simbol kesalehannya kiai di tempat itu. Nah, dia dinikahkan. Bayangin ada Islam, ada itu, macam-macam. Zina, yang orang yang suka zina tidak boleh nikah sama yang orang bener. Jadi persyaratan kayak persyaratan ibadah. Nah, hukum
ditetapkan hukum yang cukup detail di dalam rumah tangga. Salah satu hukum yang berbunyi adalah namanya hukum hak dan kewajiban suami istri. Ingat, meskipun istri atau suami itu cintanya seluas samudra, tapi kalau dia dirugikan, dia akan pergi. Betul nggak kira-kira? Anda suami nafkahi setiap hari, setiap bulan, tapi dia nggak pernah mau ketemu bapak. Bapak tahan nggak? Oh, ini perjuangan mau kira-kira sepanjang hayat begitu. Nggak mungkin kan? Sesoleh-soleh apapun kalau orang dirugikan, dia akan pergi. Sebaik-baik wanita kalau dirugikan, dia akan pergi. Nah, hukum rumah tangga itu menjamin pasangan tidak dirugikan. Makanya suami nafkahin, istri menyerahkan, taat. Istri tidak wajib cari nafkah, suami yang cari nafkah. Karena suami yang wajib cari nafkah, dia ngambil keputusan, dia pemimpinnya. Istri karena nggak cari nafkah, maka dia harus dipimpin. Dan nanti banyak analisisnya. Intinya di dalam rumah tangga itu ada hukum yang sangat ketat sehingga pasangan tidak saling dirugikan. Kabar buruknya, hukum rumah tangga ini banyak yang tidak tegak di pasangan karena lebih berorientasi kepada budaya anggota keluarga masing-masing. Contoh, bab tentang beli rumah. Yang benar suami bilang, "Ma, DP saya, cicilan saya. Pokoknya mama tahunya beres rumah saya, mama tinggal." Benar kan kira-kira? Benar kan? Tapi akhirnya kan iuran. Mama yang DP-nya, saya yang dampaknya kemana aja Pak? Dampak. Karena istri dilibatkan untuk menafkahi, istri akan kurang ketaatan. Dampaknya harta rumah tangga sering menjadi perkara di tengah. Ini sering kayak gini. Jadi rumah ini milik siapa? Milik suami, milik istri, milik berdua. Berapa persen? Gak jelas. Saya berulang kalau maris orang itu nggak pernah bisa kena marisnya. Karena saking bercampurnya harta pasangan. Karena kita pakai budaya timur, lah masa sama istri gitu, nggak bisa begitu. Karena akad nikah itu bukan akad harta. Akad nikah itu akad menghalalkan hubungan badan. Kalau akad harta namanya jual beli, pemberian, hibah, ijarah, apalagi musyarakah, mudharabah, itu akad harta. Jadi kalau suami misalnya kere, istri kaya, itu istri gak wajib memberikan apa-apa ke suami. Kenapa? Karena dia gak wajib. Dan suami wajib ngasih nafkah dengan kemampuannya. Misalnya, istri gajinya 50 juta, suami gajinya 2,5. Maka istri wajib menerima kondisi suami yang 2,5 juta ini per bulan. Makanya TP mulu sampai bikin nafsu. Betul gak? Kata orang-orang yang bikin darah tinggi itu bukan kambing, bukan sapi, itu tempe. Kenapa coba? Mau dites aja ya. Ada orang setiap hari makan kambing satu, ini setiap hari selama sebulan makan tempe terus. Yang marahan siapa? Pak, tempe mulu. Itu istri. Jika seperti itu nggak wajib secara agama menyetor hartanya, nggak wajib. Ya dia terima aja keadaan suaminya makan, jadi aku makan aja yang nggak enak. Nanti kalau ingin makan enak, ya makan diri. Mohon maaf ya mas, aku mau makan yang enak. Gitu. Ini hukum, saja hukum, bukan hubungan cinta. Nanti bab cinta bab yang lain. Pasangan nggak akan ada merasakan karena memang begini akadnya, akad kan akad badan. Contohnya sering. Istri itu kalau nggak mau diajak pindah oleh suaminya ke tempat tinggal suaminya, itu gugur hak nafkahnya. Gugur hak nafkahnya. Ada nggak suami terus istrinya diajak pindah ke tempat tinggalnya, terus nggak mau, terus mau ngasih duit, rugi, ngasih duit mulu, dia nggak pernah mau ikut, aduh sengsara kalau malu kagak punya istri. Benar nggak kira-kira? Merasa dirugikan. Makanya kalau istri tidak mau pindah ke tempat suami sementara tempat tinggalnya itu layak, gugur hak nafkahnya. Tapi kalau nggak layak, istri boleh nggak? Suami wajib menyediakan tempat tinggalnya harus layak. Kalau nggak layak, istri boleh nggak tempat? Layak
huni, nggak ada tikus, nggak ada kecoa, nggak ada apa. Itu makanya nanti akhirnya jadi hukum. Siapa yang wajib memastikan rumah itu bersih sepanjang hari? Para ulama sah mengatakan kewajiban suami. Karena istri itu kan tahunya beres. Nanti ada yang mengatakan istri wajib mengerjakan. Dan istri itu Pak Ratu. Makanya lahir ketaatan karena dia dirapukan di rumah itu. Ini namanya hukum. Sehingga tak satu pun orang merasa dirugikan oleh pasangannya. Begitu tidak jelas hukumnya, bisa tercover masalah ini kalau cintanya masih terjaga. Namanya juga cinta kan, cinta itu kan dirugikan juga mau. Begitu cintanya sudah mulai lumer, diungkit. Begini rumah tangga ya, gak mau dia. Aku si tekor mulu. Suami duitnya dipakai ke sana-sana, aku yang harus beli susu, beli apa, anak kedua langsung angkat tangan karena dia merasa dirugikan. Nah di konteks ini Bapak Ibu semua mohon bisa memang agak detail belajar hak dan kewajiban suami istri, detail versi Islam, bukan versi budaya kita, karena budaya kita masing-masing ada masing-masing ini ya. Jawa punya budaya, Sunda punya budaya, Padang rumah budaya misalnya. Masyarakat Padang tradisional untuk sekarang ini, terutama yang tinggal di desa, itu masih punya anggapan laki-laki pamali megang anaknya yang nangis kalau kecil, pamali dia, nggak terhormat. Tapi Padang dulu yang tinggal di desa, sekarang udah banyak berubah sekarang. Padahal di Islam itu suami wajib, jadi kebalik-balik kan. Misalnya rumah seluruh fasilitas rumah itu suami wajib yang menyediakan dan itu milik suami. Ini para istri sering salah. Saking semangatnya dia dinafkahi, dia mengatakan begini, hartaku kata istri, hartamu nggak bisa, nggak begitu bunyinya. Yang benar itu kata istri, hartaku di dalam hartamu ada hakku. Paham? Karena istri itu nggak memiliki rumah, istri itu menempati rumah dan itu bagus untuk istri. Karena kalau memiliki dia wajib tanggung jawab. Banyak rumah punya istri bocor, siapa yang wajib urus? Yang punya lah. Itu rumah bocor, lo kok aku lah rumahmu? Benar nggak kira-kira? Cuma sering salah paham para wanita. Dia minta punya mobil, gitu kan? Akhirnya mobil dikasih atas sama dia. Terus kemudian bocor di tengah tol. Mas, ini bocor. Terus mau diapain? Tolong, itu mobil siapa? Mobil, ya urus lah mobilku. Karena kan pemilik dia, ya wajib urus dia. Tapi kalau wanita itu tidak memiliki, lebih enak dalam Rasulullah muamalah karena wanita itu berhak mendapatkan pelayanan yang layak dari suaminya. Dapat tempat tinggal yang layak, kendaraan yang layak, makan yang layak, pakaian yang layak. Mas, rumah bocor. Terus gimana? Ya benerin kok. Waduh nggak bisa, ya udah pindahin aja ke tempat yang layak. Tinggal begitu aja. Mas, itu mobilnya kok nggak enak dipakai, itu diapain? Ganti. Kalau ganti, kan wajib layak. Masa kayak gini? Nanti ada hitungannya. Ada wanita itu hitungan kelayakannya kan masing-masing menggunakan standar sosial namanya. Gitu dihitungnya. Jadi misalnya gini, makanya menikahi wanita dari keluarga kaya itu merugikan. Lo kok bisa? Karena waktu ngitung nafkah itu harus distandarkan dengan kelayakan dengan orang tuanya. Misalnya dulu jajannya setiap hari 200.000. Oke ya? Itu orang tuanya yang kasih. Memang hidupnya kayak begitu dia. Dia nggak bisa megang setrika, kalau udah setrika dia melocot tangannya. Dia nggak bisa megang panci, kalau panci langsung alergi. Pokoknya ratu. Itu nanti kalau dinikahi sama laki-laki wajib menyediakan yang kayak itu. Kecuali kalau nggak mampu, tidak itu. Kalau nggak mampu ya nggak mampu. Kalau mampu wajib menyediakan, termasuk makanan. Kalau naik boleh, kalau turun nggak boleh. Dolim namanya. Misalnya di standar makanannya begini, katakan 50.000 per porsi, wajib sediakan, berarti per hari 150.000. Makanya kalau cari istri yang dari keluarga nggak punya enak, terutama yang makannya 2 kali seminggu sehari.
Kan ada tuh yang jam 10 sampai jam 5 yang orang makan. Nah, sekali makan 2.500. Cara nafkahnya gimana? Ma, ini nafkahmu 2.500 kali 2 5.000 kali sebulan. 150. Ini nafkah makan. Itu. Kan? Lo kok segini? Nah, makan begitu dulu makan. Kira-kira gitu cara. Nanti kan cara menteri nafkah itu kan standar kelayakan dia dengan rumah tangganya dia, sesuaikan dengan kondisi di mana dia tinggal. Dan saya katakan kamu bisa makan dengan orang daerah kan. Yang ketiga sesuai dengan kemampuan suaminya. Ini ketemu titik nafkahnya yang benar. Ini nggak boleh sembarangan mengukur nafkah semaunya laki-laki, nggak boleh. Kecuali nggak mampu. Kalau mampu udah laki, namanya nggak mampu lah. Kalau tak sini lah. Ini contoh di hukum rumah tangga. Contoh misalnya lagi yang belum tegak misalnya. Kalau ada bayi lahir yang masih nafkah siapa? Bayi lahir itu siapa kewajiban ngasih nafkah? Halo? Ibunya. Mana dalilnya? Ibunya ngasih nafkah. Yang wajib ngasih nafkah adalah suami. Masalahnya barang nafkahannya itu nempel di ibunya. Ini jadi perkara itu. Kan nafkah bayi itu kan air susu itu. Yang wajib kasih nafkah kan suaminya. Sementara barang nafkahnya itu nempel di badan istrinya. Jadilah perkara hukum. Apakah wanita wajib menyusui atau tidak wajib menyusui? Sebagian besar ulama nggak wajib, dalilnya nggak ada. Terus gimana? Harus mohon sama istri, mohon kasihkan air susumu ke anakku, ya anakmu juga itu. Nanti kaitannya dengan kalau ada wanita menolak menyusui, dosa nggak sih? Itu jadi berapa? Entah kenapa alasannya. Jadi Islam sudah bahas itu udah lama, karena sekarang ada fenomena wanita nggak mau nyusui karena khawatir ya yang perkara paling mahalnya itu tidak mahal lagi. Jadi perkara hukum, karena begitu nanti kalau wajib menyusui dia wajib menyediakan. Nah kalau dia menyediakan, dia kan memiliki misalnya pekerjaan, terus gimana? Ada kompensasinya nggak? Jadi itu namanya hukum rumah tangga. Selama ini kes-kes kayak gini ini penyelesaiannya ala kadarnya. Ala kadarnya. Jadi selama mana bawahnya udah segitu aja deh. Jadi menggunakan cover cinta. Cuman dalam hukum itu kan bukan masalah cinta. Ya bagus kalau lagi suka ya emang nggak ada masalah. Kalau lagi nggak suka, makanya Islam itu harus baik waktu suka dan tetap baik waktu tidak suka. Dan ini jarang Pak yang terjadi. Baik itu kalau lagi cinta, begitu cerai, entah apa, itu langsung jadi musuh sepanjang masa. Aneh kan? Termasuk jadi fenomena yang mulai adalah begitu cerai, laki-laki nggak mau ngasih nafkah lagi ke anaknya. Dan yang menarik rebutan anak. Itu berarti karena hukum nggak tegak. Benar hukum itu jelas kan? Kalau balik maka anak itu disuruh milih. Kalau belum balik anak itu ikut ibunya. Kalau ikut ibunya, berarti kan ibunya ngasuh, berarti nafkahnya double, nafkah untuk anaknya dan gaji untuk mantan istrinya yang sekarang jadi ibu anak-anaknya. Digaji harus. Jadi wanita itu enak, kalau dia jadi istri orang dapat nafkah. Dan nafkah itu ukurannya cukup sesuai dengan kemampuan suami, benar ya. Tapi kalau dia dicerai sama orang dan dia masih mengasuh anak mantan suaminya, dia dapat gaji. Dan gaji itu ukurannya kesepakatan, bukan cukup. Nah, ya kesepakatannya berapa kerja ngasuh anak 4 yang kayak begini, kayak buaya-buaya gitu kan? 10 juta lah mas. Gitu. Kalau enggak, ya udah kau ambil. Jadi wanita ini akhirnya tidak terbebani oleh anak sehingga dapat dididik orang lain lagi, hidupnya mulia lagi. Ya sama udah atur, oh ini nggak jalan. Jadi udah dicerai, anak diaprokin, nafkahin, jadi lahirlah banyak wanita miskin karena perceraian. Karena hukum tidak. Makanya kata Aisyah itu benar sekali. Hai para wali wanita, yakni para orang tua dari mempelai wanita, dari anak putri-putri ya. Pastikan kau serahkan anakmu kepada orang soleh. Karena pernikahan itu totalitas ketaatan, mirip perbudakan.
Kalau kau serahkan kepada orang soleh, jika dia mencintainya maka akan merawat anakmu dengan baik. Tapi kalau dia sudah tidak mencintainya, nggak akan mendolimi anaknya. Yang terjadi sekarang, mahar bagus, tapi mut'ah nggak jalan. Mut'ah itu kan uang pesangon gitu ya. Jadi kalau mahar itu kan DP. Kayak orang akad, kalau kita mau jual beli kan ada DP-nya. Mahar itu DP, down payment, uang muka. Nafkah itu adalah pembayarannya. Nanti kalau sudah tidak terjadi hubungan, maka langsung namanya mut'ah. Ada uang pesangon. Nah, bapak-bapak kan kerja lama ada uang pesangon. Jadi wanita yang tercerai nggak apa-apa ada uang pesangon, sesuai dengan kesepakatan. Ini yang namanya hukum rumah tangga. Benar ya? Kalau tegak, insya Allah akan mengurangi semua bentuk kedoliman. Dampaknya pasangan insya Allah betah karena tidak dicurangi. Yang ketiga, berikan bukan ramuan, berikan bumbu cinta yang tumpah ruah. Rasul pula yang memintanya, dan Rasul pula memberikan contoh. Tazawwaju al-walud al-wadud, nikailah yang banyak anaknya. Ya berarti bukan yang janda banyak anak ya, itu tanggung jawab beban namanya. Ya, ini wanita yang subur. Ya kalau Dr. Abdul Muhyidd almarhum yang orang Blok M yang anaknya 9 hafal semua itu, yang kira kan dilimpah dari jauh jadi anak, nah, itu yang subur. Ya, jadi anak. Ditengok sekali jadi anak. Subur, jadi insya Allah suburnya jadi banyak. Yang kedua, al-wadud, yang besar cintanya. Nah, besar cintanya ini nanti meng-cover masalah. Ada sekian wanita itu memiliki cinta yang besar. Karena dia dari keturunan orang-orang yang memiliki cinta yang besar, punya empati, punya kasih sayang yang besar, gak sanggup melihat pasangannya sengsara, dan gak sanggup membiarkan dirinya nangkring di atas kesengsaraan pasangannya. Itu orang cintanya besar. Gak sanggup melihat anaknya nangis, dia akan ambil. Gak sanggup melihat anaknya gak nyaman di mana-mana, dia akan bawa ke kamar mandi. Itu namanya cintanya besar. Dia akan tungguin anaknya yang belajar, bukan main game terus tidur, langsung belajar sendiri. Kalau nggak bisa dimarahin. Cinta yang besar membuat dia tidak pernah marah. Carilah yang kayak gitu. Dan semoga yang sudah didapati itu cintanya besar. Amin ya. Atau gimana? Kamu terpaksa. Tapi cinta besar itu hanya hadir pada seorang yang tulus dalam pernikahan. Ketika nikah didasarkan pada kepentingan, maka cintanya berarti cinta di atas kepentingan. Kepentingannya nggak tercapai, berganti benci. Ya, nerima bapak karena bapak kaya, jatuh miskin, kabur. Nerima bapak karena bapak ganteng, udah jelek, waalaikumsalam. Betul. Nerima ibu karena ibunya keren, begitu sudah nggak jelas, maka waalaikumsalam. Makanya itu ada sebuah riwayat, kalau kau nikah karena hartanya maka hartanya hilang, nikah karena cantiknya itu Allah nggak barokai. Tapi kalau nikah karena Allah akan kembangkan itu rasa cinta itu. Allah berkahi setiap saatnya terus dengan pasangan. Orang-orang saleh memiliki kesempatan cintanya besar karena dia tidak terbagi. Kabar buruknya, cinta kita ini sudah tercecer di mana-mana. 10% pas SMP kelas 1. Itu cinta pertama yang punya. SMP kelas 2 10%. SMP kelas 3 10%. SMA 1 10% pas di kerjaan. Pas pernikahan tinggal 10%. Ingat cantiknya, ingat yang pertama, ingat gantengnya, ingat yang kedua, ingat pinternya, ingat yang ketiga. Pas ingat jeleknya, itulah pasangan. Serius, ini rentan kalau begitu cara. Tapi kalau cinta itu kempel ya, mulai dari kempel ya, utuh, hanya jatuh ke satu orang itu insya Allah memang kokoh. Itu salah satu rahasia kenapa orang tua kita dulu itu kok kokoh matanya. Logikanya orang tua kita tuh nggak kena salon. Ibu-ibu kita pernah nyalon nggak kira-kira?
kan sampai melakukan dan pakai sabun kotak itu di kali. Tapi hubungannya itu sampai kayak bapak-bapak kita bilang, "Ma ono makmu, aku ora iso urip," kata apa gitu ya. Kalau nggak ada bapak, ibu, aku nggak bisa hidup. Pokoknya sekarang pokoknya aku nggak bisa hidup. Kenapa sih, Bang? Pokoknya nggak ada wanita kecuali ibu. Kata bapak-bapak gitu. Nah sekarang bapak-bapak itu ngomong ke anaknya, "Ibu menjurbat." Kalau nggak ada ibumu nih sekarang bapak ini hidupnya nyaman. Tapi udah terlanjur ada kamu, jadi gimana lagi? Ya, ini karena udah terpecah. Dan makanya sekira dulu yang pernah sudah terpecah-pecah itu ditarik kembali. Cintailah yang kau nikahi. Jangan sampai kejadian ini mencintai yang tidak dinikahi, menikahi yang tidak dicintai. Ini gara-gara dulu cinta sebelum jelas nikahnya. Ini bagi yang belum nikah, pastikan rumusnya, cintailah yang kau nikahi, nikahilah yang kau cintai. Jangan kebalik, cintai yang tidak kau nikahi, menikahi yang tidak kau cintai. Ya, di mana sekarang? Di rumah. Suamimu ada lama. Waduh, kalau nggak ada aku ke situ. Ya terlanjur mas, bagaimana mungkin? Hidup terus panjang hari begitu. Hati mendua itu padahal akidah namanya munafik. Betul ya. Semoga Allah jaga hati kita memang jatuh cintanya ke yang halal. Dan itu yang diisyaratkan oleh baginda Nabi kepada Khadijah. Ini Khadijah begini. Jadi cinta itu besar sekali ke Khadijah. Sampai Aisyah pun akhirnya cemburu. Cinta yang besar memungkinkan setiap masalah rumah tangga tercover atas nama cinta. Bahkan semua orang parenter mengatakan rumah tangga itu boleh 80% isinya masalah, boleh. Tapi kalau cinta itu kokoh, kelar. Makanya simbol cinta nggak boleh dicidrai. Apa simbol cinta? Simbol cinta hubungan pasangan. Makanya kan di hubungan pasangan itu Islam menekankan yang luar biasa. Hendaklah wanita memastikan kepuasan suaminya dan suami memastikan kepuasan istrinya. Karena kalau itu terjaga, itu kan simbol. Bukan itu segalanya ya, itu simbol. Kalau ikatan cintanya kokoh, rumah tangga apapun kondisinya terjaga. Tapi kalau cinta sudah nggak ada, semua jadi masalah. Dulu awal nikah, Mas gimana masakannya? Waduh, enak, saya tidak pernah ketemu sayur seenak masak kamu deh. Sekarang pas enak mas, masakan gini. Ini mah masakan mak baru zaman tahun 70. Ini masakan dulu yang memuji itu. Kan kata itu ya dulu, sekarang sudah. Boleh nggak gitu? Biasanya kalau udah dirasakan dulu waktu jatuh ya, wah, aduh, saya ada apa? Karena baru nikah. Sekarang udah 30 tahun, batak. Gimana sih? Udah tahu udah bisa. Ya kira-kira ya. Cinta muda. Nah, semoga kita bisa menjaga wud itu mawaddah dengan pasangan. Caranya ya mengikhlaskan rumah tangga, mengikhlaskan cintanya. Kedua, ghalbul basar. Karena panah cinta itu dari pandangan. Kabar buruknya Anda lebih sering melihat istri orang daripada istri sendiri. Benar nggak? Istri sendiri kau lihat cuma 2 jam, datang jam 9, nggak sampai lah jam 9 terus tidur udah nggak lihat istri udah. Istri kalau kita 2 jam itu doang, 1 jam sebelum tidur, 1 jam setelah bangun. Udah. Sementara kau lihat sekretaris, teman-temanmu itu 10 jam. Biar kalau mau jalan. Sementara teman kantormu itu kalau kantor berdandan yang luar, istrimu kayak mama udah pakai daster, bolong belakangnya, terus diikat pakai karet. Pakai gini jelantah yang habis goreng ya Allah. Kalau tidur pakai kaos obrol dilapis 3 terus pakai
obat kosong, wah, wis ya ilah ingat temen di. Dan akhirnya kemana-mana cinta. Karena memang pandangan itu adalah panah setan. Aduh, kalau gini jadi gue gak bisa kerja dong. Gini ya, atur saja lah gimana caranya lah. Clear ya, dijaga semuanya ikatan kita Allah Muhammad sebenarnya. Kalau bab ini sih Allah yang ikatkan. Kan yang ikatkan kan Allah bukan kita. Kita menjaga supaya kita. Karena kalau pasangan sudah tidak mencintai itu udah luar biasa beratnya. Sementara suami wajib menafkahi tapi ya udah Allah masih duit sama dia, apa sih duit gue? Ini kayak ini, kayak toh dikasih berapa aja habis karena nggak suka. Coba kalau suka, pas minta duit, wah ini, mas ada duit lagi? Oh iya, kalau untuk keamanan nggak ada duit, pokoknya semuanya mas kasih karena masih. Kalau nggak suka, duit puluh lah. Sama istri itu kalau udah gak suka sama suami yang itu jadi neraka. Nungguin, pamit, gak boleh ketemu siapapun kecuali pakai izin. Suami, ya Allah, suami saya itu sekarang kayak kereta, lurus. Enak suami lo, boleh main kesana kemari. Suamiku masya Allah, kak satpam. Kemudian si ketakutan aku tinggalin sih, makanya jadi balik gitu loh. Nah dulu gak begitu. Jadi rumah tangga itu kalau sudah kehilangan cinta, istrinya jadi beban semuanya. Karena memang kerja rumah tangga itu kan berat sebenarnya kan. Bapak ini kan boleh nyari rezeki dari jam 8:30 keluar, pulang 8:30 kali 24 hari, semuanya duit yang dikasihkan ke dia. Lah enak atau dia? Bapak-bapak kan eksploitasi sama istrinya kan namanya. Benar nggak kira-kira? Cuma merasa jadi gagalnya sudah eksploitasi sebenarnya kan. Kerja yang capek siapa menikmati siapa. Kalau Anda di demo di Bekasi jam 9:10 itu yang bawa mobil bagus siapa? Ibu-ibu, bapaknya Pak naik kereta. Bener gak? Sing kredit kowe, sing bayar kowe, sing naik mobilnya siapa? Istrimu. Jadi kau itu dieksploitasi sama dapat. Itu kalau bukan karena cinta, wah, wis repot dah, yang ngasih makan anak orang. Anak orang, itu fenomena kan. Sekarang yang bangun rumah siapa? Yang kredit siapa? Yang ini siapa? Mencat siapa? Yang nempatin siapa sekarang? Istrimu kau di mana? Menjar-menjar kereta, dikejar kereta, pet-petan. Enak lah jadi wanita, ya bu. Terus kemudian nanti tinggal ngecek kaki suami, masih diberi tambah. Dan aku tinggalin, iya. Suaminya udah ketakutan. Ya, cinta diperbesar. Yang terakhir, bersikap positif dan solutif. Rumah tangga itu menjadi masalah, ketemunya masalah. Mau dijadiin solusi, ya. Gara-gara ya. Suami kalau tidur harus terang, istri harus gelap, itu kan jadi tidur gelap. Saya katakan, suami maunya, suami ada istri kes nyata, wanita 8 tahun datang ke seorang Ustaz, saya tolong diizinkan minta cerai ke suami saya. Loh, kenapa? Karena selama 8 tahun suami saya itu nggak pernah ngerti saya. Lalu apa masalahnya? Dia kalau naruh orang itu dilepas selama 8 tahun, mau laksanakan ditaruh. Gara-gara urusan anu, jadi saya pernah kasih ceramah pranikah sebelum nikah itu. Nanti masalah bedak jadi betul ya. Jadi yang istrinya itu kalau naruh bedak berantakan tak terjadi. Anak manja, anak wanita satu-satunya orang kaya. Jadi kalau bedakan itu bedaknya di ujung kasur sana gitu, pokoknya berantakan. Suaminya itu kurang tertib, kan kerja di hotel, kurang tertib lah. Wah ini kalau kayak ingat nasihat Ustaz, repot. Jadi istri kok kayak begini, ini opo, nggak anak TK. Jadi setiap habis dia dandan, istri harus rapi-rapi dulu suaminya, atas spray, rapi-rapi bedak, semuanya rapi, berusaha. Itu kalau jadi perkara, Gara-gara mencet modal, tetangga jamaah haji, itu bisa tekar jam 3 malam. Karena ada mencet order bapak-bapak sebenarnya tret dari tengah kan biasanya langsung. Ibu kan serapi dari belakang. Itu kan jadi perkara. Jadi rumah tangga itu apa aja jadi perkara.
Cat rumah jadi perkara. Istrinya suka biru jadi perkara. Masih memang egois, biru mulu, nggak suka atau nggak pet rumah kayak begini ke penjara. Apalagi pink, kok pikirnya apa anak mudanya loh, repot. Beli mobil juga lagi, istrinya minta warna kuning, suaminya minta hitam, terus gimana? Hitam kuning gitu. Jadi rumah tangga itu menjadi perkara juga. Tapi kalau kita bersikap positif, insya Allah baik semuanya. Nanti dikembangin. 4 pilar visi, tegakkan hukum rumah tangga, berbesar cinta, terakhir bersikap positif. Insya Allah namanya bahagia dengan insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.